Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan sahabat petani Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai dampak El Nino mulai terasa. Ini prediksi BMKG. Namun sebelum dilanjut, dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dilansir dari bmkg.go.id, hasil monitoring BMKG hingga pertengahan Juli 2023, sebanyak 63% dari zona musim telah memasuki musim kemarau. BMKG memprediksi kemarau tahun ini akan lebih kering dari normalnya dan juga lebih kering dari 3 tahun sebelumnya. Beberapa daerah yang akan terdampak cukup kuat adalah sebagian daerah wilayah Sumatera, seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, dan Lampung. Kemudian seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara. Lalu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara diprediksi memiliki curah hujan yang paling rendah dan berpotensi mengalami musim kering yang ekstrim. Perakiraan curah hujan bulanan BMKG menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami curah hujan bulanan kategori rendah. Bahkan sebagian lainnya akan mengalami kondisi tanpa hujan sama sekali hingga Oktober nanti. Adapun dampak El Nino yang mulai terasa yang dirangkum oleh sahabat petani Indonesia seperti peningkatan suhu udara, kekeringan lahan pertanian, ketersediaan air yang berkurang, kelaparan, dan bahkan meningkatnya penyebaran penyakit. Seperti yang terjadi di Papua, menurut BMKG yang dilansir dari republika.go.id, adanya peningkatan suhu udara berkisar 33–35 derajat Celcius. Dan wilayah yang akan mengalami dampak kemarau atau kekeringan adalah Jayapura, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Beberapa daerah yang sudah dilanda kekeringan seperti di Kabupaten Bekasi. Menurut Subkoordinator Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Dodo, menyampaikan berdasarkan laporan tim lapangan sampai dengan Jumat 4 Agustus 2023 saat ini sudah terdata wilayah pertanian kekeringan terdampak El Nino. Dilansir dari CNN Indonesia, BPBD Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah menyebutkan sudah ada beberapa desa di 4 kecamatan di wilayah itu terdampak fenomena El Nino yang menyebabkan bencana kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Boyolali, Suparman, menyatakan bantuan air bersih yang sudah disalurkan melalui BPBD sejak Juli hingga Agustus ini mencapai 42 tangki ukuran 5.000 liter ke lokasi bencana kekeringan. Adapun keempat kecamatan yang sudah terdampak bencana kekeringan dan meminta bantuan air bersih yakni Wonosamoro, Wonosogro, Kemusu, dan Taman Sari. Namun tidak semua desa meminta bantuan air bersih. Selain itu, sebanyak 937 kepala keluarga atau sekitar 1.391 warga di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mulai merasakan dampak El Nino. Ribuan warga sempat mengalami kesulitan air bersih sejak Juli 2023 yang dilansir dari medcom.id. Kemudian selain menyebabkan kekeringan dan gagal panen, dampak El Nino juga bisa berpengaruh buruk pada kesehatan. Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama, selain bahaya kelaparan dan malnutrisi, ada beberapa gangguan kesehatan lain yang harus diantisipasi, seperti peningkatan penyakit menular pada cuaca panas, kemudian penularan penyakit dari air seperti diare, tipes, kolera, dan disentri. Kemudian peningkatan penyakit paru-paru dan saluran pernapasan. Gangguan kesehatan akibat heat stress yang dapat berpengaruh pada psikososial dan kejiwaan. Ada juga resiko penyebaran penyakit vektor
yang ditularkan dari hewan penyebar seperti malaria, demam berdarah, chikungunya, rabies, dan lainnya. Seperti dilansir dari harian Display. Itulah sahabat dampak El Nino yang mulai terasa, yang telah dirangkum oleh sahabat petani Indonesia, seperti peningkatan suhu udara, kekeringan lahan pertanian, ketersediaan air yang berkurang, kelaparan, dan bahkan meningkatnya penyebaran penyakit. Semoga semua pihak dapat mengantisipasinya dengan baik dan dapat melalui fenomena El Nino ini dengan baik. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.